Jadi hari ini sebetulnya filial play itu akan bantu kita rileks ya. Saya tidak akan bahas yang berat-berat, tapi kita akan bahas sesuatu yang kita bisa lakukan praktikal selama kita stay home. Saya akan share. Hari ini topik kita adalah tentang filial play. Ya. Kenapa filial play ini kita khususkan di masa lagi pandemi COVID ini? Jadi khusus yang sekali ini kita mau bagaimana mengatasi dan bagaimana stay home itu kita bisa melakukan filial play. Ya, jadi fokusnya lebih ke sana. Ya. Jadi kita nggak akan yang berat-berat. Jadi mohon ibu-ibu semua duduk juga rileks, nyantai aja ya. Nanti kita juga ada beberapa kegiatan yang bisa kita gambar atau tulis. Ya, saya akan mulai. Ya. Nah, kita tahu sekarang kita semua lagi dalam kondisi seperti ini ya. Kita sebagai ibu saja tangannya udah banyak, mungkin lebih dari 12. Harus jadi mama, masak, berkebun, ya belanja, terus ngajar jadi educator lagi. Selama ini mungkin kita bukan jadi educator, maksudnya bukan jadi guru, tapi sekarang bahkan jadi educator. Ya, banyak hal yang kita bisa lakukan ya dalam waktu yang kita stay home ini. Nah, tapi saya mau tuliskan satu gambaran di sini ya untuk kita ingat bahwa kita tidak mungkin bisa membantu keluarga kita, misalnya anak kita supaya dia tenang ya, supaya dia happy, kalau kita sendiri belum. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar ini, kalau kita naik pesawat, kalau biasanya kita mau bantu anak kita untuk tenang, untuk happy, untuk apalagi keadaan darurat ya, sebenarnya pandemi itu kan sebenarnya keadaan yang sebenarnya dianggap bencana ya. Artinya kita sendiri harus dalam keadaan state of mind ya, kita punya wellness semuanya harus dalam kondisi sangat sehat juga ya. Supaya kita bisa, kalau kita sehat, kita happy, kita joyful, akhirnya kita juga bisa membantu anak-anak kita. Saya suka satu quote dari Albert Einstein, dia bilang bahwa in the midst of every crisis, there is great opportunity. Jadi kenapa filial play ini ada saat ini? Saya pikir dalam keadaan lagi pandemi ini adalah satu krisis ya. Happen-nya bukan hanya di Indonesia, bukan cuma di Jakarta. Kalau kita lihat di TV, di mana-mana di berita terjadi bahkan di seluruh dunia. Ini efek 215 negara ya. Bahkan sudah berapa 3 juta lebih ya. Yang meninggal sudah 1/4 juta ya. Di Indonesia sendiri juga kita alami. Nah, tapi kalau kita ngomong tentang krisis ya seperti Albert Einstein sebutkan, bagaimana krisis ini justru memberikan kita satu opportunity. Kenapa? Karena let's say kita sebagai ibu atau bapak ya, papa atau mama di rumah. Inilah kesempatan yang besar, yang baik untuk kita bisa melakukan yang terbaik. Misalnya kita mau connect, apapun yang tentang filial, this is the best time. Ya, ini adalah opportunity karena masa seperti ini belum tentu kembali lagi 100 tahun kemudian. Ya kita juga belum tentu masih hidup waktu itu. Ya, jadi saya benar-benar ingin kita benar-benar ambil waktu untuk menggunakan krisis ini menjadi suatu great opportunity ya sebagai ibu, sebagai bapak atau kita mungkin juga sebagai profesional ya untuk bisa menggunakan momen ini dengan sebaik mungkin ketika stay home. Kata filial sendiri kalau kita pelajari ya, itu adalah kalau saya ambil adjektifnya ya dari kita ambil dari kamus itu adalah hubungan ya. Jadi dengan anak laki, anak perempuan. Jadi itu adalah display ya. Display artinya dilakukan ya. Jadi kita nggak cuma punya affection atau love di dalam diri kita, tapi kita bisa display filial affection itu. Nah, beberapa kata adjektif di situ adalah dutiful. Tentu saja kita ada kewajiban ya sebagai orang tua kepada anak, misalnya memberi makan ya, atau menumbuhkan secara fisik. Tapi ini yang saya mau bahas hari ini adalah bagaimana kita bisa juga memberikan anak-anak kita secara emosional ya. Karena saat ini banyak ya dalam praktek kita sehari-hari sebagai play therapist ataupun filial play coach, banyak saya ketemu anak-anak yang dari keluarga yang mungkin mereka sangat mampu, termasuk juga very well educated, tapi ada kekosongan di dalam emotional bonding-nya. Ya. Kata lain adalah devoted ya. Devoted means you really devote. Jadi benar-benar kita fokuskan ya, kita memberikan waktu ya. Loyal, faithful, compliant, respectful juga. Jadi hubungan filial adalah hubungan yang respect. Walaupun anak kita masih kecil atau baby, we still respect them ya, dan tentu saja ada dedikasi,
ada afeksi ya, dan juga ini ada love di dalamnya. Di sini dituliskan generation to generation. Jadi sebetulnya apapun yang kita putuskan hari ini ya, itu akan pengaruh kepada anak kita ya, suatu saat cucu kita, bahkan selanjutnya generasi ke generasi. Jadi ini adalah momen untuk kita menggunakan krisis ini untuk benar-benar mengambil suatu opportunity. Saya ingat waktu tahun 98 itu bulan Mei kita ada kerusuhan, kebetulan waktu itu anak saya udah 4 ya, kebetulan ada ponakan saya juga tinggal di rumah. Dan apa yang terjadi di masa 98 itu masa kita banyak sharing ke tetangga, kita banyak masak buat tetangga, kita banyak bermain, segala. Dan sampai hari ini anak-anak masih ingat itu semua. Jadi ketika krisis itulah masa sebenarnya kita mengajarkan anak tentang life ya. Jadi teaching life skill ya, mengajar tentang value hidup, memberi menjadi contoh model di rumah ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ya, kalau di sini kalau kita lihat ada tiga lingkaran ya. Ada play, ya, ada love, ada work ya. Kalau kita belajar dari teori psikologi dari Freud ya, kalau kita bilang bapak psikologi Freud dan juga Piaget, mereka mengatakan bahwa sebetulnya trilogi antara love, work, sama play ini itu sudah beroperasi bersama dari zaman dulu. Ya. Dalam perkembangan manusia seperti itu. Nah, 3 drive inilah yang sangat penting untuk membuat seseorang, ya kita sebagai orang tua untuk bisa merasa hidup itu berkepenuhan, kita happy, hidup kita juga produktif dan juga balance. Sama juga yang dirasakan oleh anak. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan saat ini stay home, sebetulnya ya sudah ada risetnya, sudah ada teorinya juga. Nah, kalau saya buat ini sekarang seperti sekarang ya, work from home ya. Banyak dari kita di sini yang work from home, ada dari kita yang mungkin harus study from home ya. Ada dari kita mungkin yang harus ya jangan harus kok play itu seneng ya, bukan wajib ya. Nah, sebetulnya play ya, kalau work itu kita integrate dengan play ya, work itu kita juga integrate dengan study, sebetulnya hal-hal menjadi sangat indah. Betul ya? Jadi kita bisa di sini saya tuliskan kata integrate, how we integrate ya dalam jadwal sehari-hari itu. Jadi jangan anak udah study, ayo online dari pagi. Dan saya dengar sekarang bahkan saya ada beberapa anak yang saya remaja yang saya online counseling, kasihan sekali. Sesudah study, katanya assignment sekarang tugas sekolah lebih banyak dari kalau pergi sekolah. Jadi kalau saya tanya, padahal ini anak yang nggak suka sekolah tadinya, saya tanya, apa sih yang what you miss? Dia bilang, I miss school. Padahal anak-anak yang nggak suka sekolah sekarang miss school. Kenapa? Katanya lebih banyak PR, lesnya juga lebih banyak, online lagi semua. Jadi kepalanya sampai pusing karena screen time-nya terlalu banyak. Tapi kalau kita bisa belajar simplify, integrate ini semua, di dalam momen ini kembali krisis ini kita gunakan sebagai satu kesempatan ya untuk bisa mengintegrate semua dan buat anak-anak bisa mengalami indahnya work from home, mama papanya, indahnya study from home buat si anak-anaknya, tapi juga ada di situ unsur play. Di sini kita percaya bahwa parents adalah agent of change. Jadi kalau kita mau suasana rumah kita lebih tenang, bukan anak kita yang behavior-nya duluan diberesin atau kita apa ya, tapi kitanya sendiri ya. Jadi dimulai dari kita sendiri. Di sini ada dari George Bernard Shaw mengatakan bahwa progress itu impossible without change. Jadi kalau kita mau ada progress dalam hubungan kita ya, hubungan filial kita dengan anak itu impossible kalau tidak ada perubahan ya. Nah, kalau kita tidak merubah cara pikir kita, ya kita juga nggak akan mengubahkan apapun. Ya, jadi misalnya seperti tadi saya katakan, contoh kalau kita punya mindset, oke keadaan yang krisis, tapi saya mau take ini sebagai opportunity. Keadaan yang negatif, saya mau bikin jadi positif ya. Suasananya tadinya nggak tenang, negatif, saya mau buat jadi tenang. Itu semua adalah pilihan kita. Ini ada quote dari Helen Keller, dia bilang, sebetulnya kondisi sekarang ini, kalau satu pintu tertutup, sebetulnya itu kesempatan kita lihat pintu-pintu lain. Misalnya contoh hari ini webinar. Terus terang kalau misalnya nggak ada COVID, saya nggak kepikiran tentang webinar ini. Tapi justru karena ada COVID, ada pintu lain yang terbuka. Ya. Jadi when one door of happiness close, ya, sebetulnya kita itu sering fokus ke pintu itu. Padahal kalau kita lihat, wah ternyata ada
Pintu satu lagi, pintu satu lagi, pintu satu lagi. Ini adalah kesempatan bukan saja kita membuat sesuatu yang baik menjadi lebih baik, tapi kita juga masa membereskan rupture ya, kalau kita sebutkan di ada hubungan orang tua, kalau misalnya ada hal yang kurang atau ada istilahnya ada apa celah atau kekurangan, itulah masa sebetulnya kita bisa membereskan ya. Nah, di gambar ini saya ingin kita coba sekarang pikirkan, pernah nggak dalam hidup kita, ya, kita tuh punya pintu tiba-tiba tertutup, satu pintu tertutup. Tapi sebetulnya karena pintu itu tertutup, justru ya akhirnya kita melihat pintu-pintu yang lain yang terbuka. Saya nggak tahu, coba ibu bapak bisa ambil waktu pikirkan. Saya nggak tahu, mungkin dulu tadinya mau pacaran sama si A, nggak jadi. Terus karena itu kebuka yang lain, sekarang malah jadi dengan pasangan yang sekarang. Ya, mungkin tadinya saya nggak tahu, challenge hidup kita berbeda ya. Saya ingin bapak ibu ambil waktu sebentar, ya. Coba pikirkan, pernah nggak sih ada satu closed door dalam hidup kita, yang tapi justru closed door itulah yang membantu kita melihat banyak open door. Saya kasih waktu sebentar untuk kita ambil waktu untuk merenungkan. Pasti setiap dari kita pernah ada, ya, sekecil apapun. Oke. Nah, nanti juga Bapak Ibu bisa ambil waktu pikirkan ya, ketika kita duduk tenang, kita refleksi ya, karena filial itu di salah satunya adalah we need to have silent time untuk reflect ya. Ada nggak hal-hal yang kita sebenarnya lakukan sudah bagus, jadi kita lakukan lebih lagi. Tapi mungkin ada hal yang kita masih kurang lakukan, ya it's time untuk masuk ke pintu itu ya, lakukan lebih ya. Ini dalam riset juga disebutkan bahwa apa sih sebetulnya yang membuat anak ya akhirnya anak-anak kita bisa bertumbuh the best ya. Jadi the best version of themselves. Jadi memang kita belajar ada namanya parenting style dan sebagainya, tapi research menemukan bahwa semuanya itu adalah tentang relationship. Jadi semua adalah tentang parent-child relationship. Ya. Jadi ini adalah kesempatan, kalau tadi saya bayangkan pintu ya, pintu yang satu bisa aja adalah quantity ya, karena stay home membuat kita lebih punya waktu dengan keluarga, dengan anak-anak kita. Pintu lain adalah quality ya. Jadi kalau kita bayangkan ini ada pintu ya, sekarang ada pintu quantity, pintu quality ya, kita bisa masuk ya. Jadi quantity dan quality tentu saja itu sangat mempengaruhi hubungan orang tua dan anak. Ya, kita bisa aja stay home 24 jam, ya, tapi bisa aja kita nggak ngapa-ngapain bersama. Karena misalnya kita work from home, anak juga study, habis itu makan, habis itu tidur, besok mulai. Dan ini udah masuk 8 minggu hampir ya. Jadi maybe pintunya adalah that quantity dan quality, ya maybe better relationship, saya nggak tahu. Jadi ibu bapak boleh sambil gambar ya di kertas, apa yang buat bapak ibu itu pintu-pintu yang terbuka itu apa? Ya, karena hari ini apa yang kita bahas ya, apa yang kita sharing, kita belajar, sebaiknya itu nanti kita bisa langsung lakukan praktikal. Jadi apakah pintu-pintu itu? Saya akan mulai dengan attachment theory ya. Jadi bapak dari attachment yaitu John Bowlby, dia mengatakan sebetulnya bahwa hubungan manusia itu dimulai ya, yang intim itu mulai dari kita sebut dari masa kecil sekali ya, bahkan dari baby, dan itu akan terus sampai dia tua. Nah, kalau attachment kita insecure di masa dari muda, itu akan kita bawa waktu kita berhubungan dengan kakak adik, dalam pacaran, menikah, bahkan dengan mertua, suatu saat itu panjang semuanya. Ya, dari sinilah ya, dari intimate attachment inilah akhirnya seseorang bisa menemukan kekuatan, juga enjoy ya life-nya. Ya. Dan bagaimana juga itu bisa memberi kontribusi kepada bagaimana kita punya kekuatan dalam hidup, bisa enjoyment, ya, itulah dia. Jadi saya nggak akan bahas banyak teori karena hari ini kita mau bahas kepada hal yang praktikal. Jadi di sini saya ada dua kata, satu adalah attachment, satu adalah bonding. Ya. Nah, attachment kalau kita lihat gambar anak ini, attachment itu adalah kebutuhan dari si anak kepada orang tua. Ya, jadi semua anak pengen attach dengan orang tuanya. Hari ini yang kita akan fokus adalah bonding.
Bonding adalah bagaimana orang tua merespons, ya. Jadi anak pasti secara natural punya attachment, mereka mungkin pengen didengar, pengen disayang, pengen dipeluk, pengen diterima, segala ini attachment. Tetapi bonding adalah bagaimana respons kita orang tua kepada anak. Jadi attachment itu kalau kita bayangin itu seperti lem, ya. Nah, lemnya itu super glue ya. Jadi kalau attachment itu kalau dia bagus ya seperti super glue. Artinya sampai nanti anaknya besar, sampai dia nanti menikah, punya anak, attachment itu tetap akan ada ya. Karena dia seperti satu lem yang begitu kuat. Kita semua tidak memilih masa lalu kita ya. Dari sebagian dari kita ada attachment kita mungkin insecure. Tapi nggak apa-apa juga, karena semua itu bisa di-repair, ya. Tuhan kita bisa repair segala hal, gitu. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin. Nah, andaikan kita pernah ngalamin sesuatu, sehingga attachment kita dengan anak kurang, maksudnya bonding dan attachment-nya kurang baik, kurang sempurna, apakah bisa repair? Yes, ya. Semua itu bisa di-repair. Itulah hope, ya. Hope kita bahwa semua rupture yang terjadi itu pasti ada jalan keluarnya, bisa kalau kita mau lakukan sesuatu. Itu bisa di-repair. Ya, jadi kalau misalnya masa kecilnya ada sesuatu, terus sekarang kita di sini, kita mau repair bisa nggak untuk ke depan yang baik? Ya bisa. Ya, that's the hope. Ya. Nah ini saya mau tunjukkan tentang brain ya. Jadi kalau kita lihat, ini otak kita kan ada neocortex ya, 85% dari masa otak kita itu ada di dalam otak yang berpikir ya. Logic, ya, aware, ya kita tahu oh kita harus lakukan ini, bikin planning ini segalanya. Nah, yang saya mau bahas adalah hari ini adalah banyak tentang limbik ya, yaitu otak di tengah. Disitulah emosi berada. Kalau kita ngomong tentang love, itu di situ ya, emosi, feeling ya, relationship ya, nurturing antara ketika orang tua bonding dengan anak, bagaimana kita nurture, menimang anak ya, dan dreams ya, play itu semua ada di dalam limbic system. Jadi filial play ya kita bahas tentang di otak tengah itu. Nah, kalau anak-anak yang happy ya, limbiknya di sini sehat ya, dia akan bisa belajar dengan bagus ya. Tapi kadang-kadang kalau ininya dia misalnya merasa di-neglect atau keadaan di rumah panas, banyak emosi, dia stres ya, emosinya nggak sehat ya, dia juga tegang, nggak ada play ya, akhirnya mengakibatkan dia juga tidak bisa belajar. Ini saya yang akan kita dapatkan hari ini tentu saja semoga bisa merubah cara pikir kita ya. Crisis is an opportunity ya. Nah, ini adalah banyak pintu terbuka yang kita mau buka. Quality, quantity ya. Hal lain adalah tadi kita bahas lagi tentang feeling ya. Saya rasa semua hubungan itu adalah tentang how you feel. Banyak orang yang punya problem attachment, mereka tahu papa mamanya baik. Papa mamanya sangat mengasihi, memberi yang terbaik, sekolah terbaik, kuliah terbaik, semua terbaik, materi terbaik. But they cannot feel it. Itu problemnya. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang filial play, we talk also about feeling. You can feel your love, ya. You can feel diterima, ya, disayang, ya, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Dan tentu saja kita harapin terakhir adalah di masa COVID ini kita nggak tahu berapa lama, mungkin Juni, mungkin Juli, mungkin September, ya mungkin setahun. Tapi itu nggak berhenti sesudah COVID selesai. Artinya, ya kita aware tentang interaksi kita dari hari demi hari, dari mata kita bangun, terbuka, ya sampai malam tidur. Ketika kita ada waktu dengan anak kita, interaksi itulah ya hari demi hari itu yang kita mau bisa lakukan ya. Jadi semoga ada perubahan di pikiran kita, di feeling kita, di action. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini pasti adalah Bapak Ibu yang sangat peduli, sangat love anak ya. Mengambil waktu untuk ini ya. Dan saya juga sangat senang menyiapkan bahan ini. Jadi kalau kita pelajari sebetulnya ini adalah gabungan dari banyak teori ya. Tadi saya bahas dari Freud ya sih semuanya sampai Dan Siegel, dan Daniel Hughes, ya, Kim Golding, semua ada di sini ya. Tapi saya hanya rangkum supaya nggak jadi ribet dan kompleks, saya membuat sesuatu yang sederhana. Sekarang saya mau tunjukkan satu video singkat ya, bagaimana anak-anak kita berpikir tentang dirinya ya. Seringkali kadang-kadang orang tua kita memberikan yang terbaik, tapi apa yang anak rasa tentang dirinya ya.
seperti yang saya sebutkan, saya ketemu banyak remaja, ada yang mau cutting self, ada yang depresi, ada yang rasanya useless ya, nggak berguna, mengecewakan orang tua. Nah, ini contohnya saya coba putarkan video klip ini, silakan kita tonton sebentar. Sorry. You probably think you know me. I'm the loud one, the quiet one, the one who doesn't listen. The one with the short attention span. The one at the back who never makes a contribution. The one with no boundaries. The one with no friends. The one who's too helpful. The one who flies off the handle. The one who is always showing off. The one who can't help lying. The one with the temper. The one with the issues. The needy one, the angry one, the stupid one. But you don't know me at all. That's just what you see on the outside. That's not me. I'm inside. And no one sees inside. Because inside, I'm hurting. Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah video dari attachment awareness ya. Jadi kadang-kadang kita melihat anak dari luar ketika dia happy, dia senyum ya. Tapi kadang-kadang seperti yang tadi kita lihat di video klip ini, apa yang anak rasa tentang dirinya? Dia terluka, dia merasa dia bodoh, dia merasa dia mengecewakan orang tua, dia merasa dia tidak berguna, dia merasa dia nggak bisa diam ya. Ya karena kenapa anak bisa berpikir begitu? Jadi semua itu adalah balik lagi sebetulnya bagaimana tadi bonding kita kepada anak. Ya, jadi apa message ya, hidden message yang sebetulnya kita sampaikan ke anak-anak di hari-hari biasa kita, di dalam kesehari-harian. Ya, itu tadi saya sebutkan kesehari-harian. Ya. Ini saya mau share slide tentang ini karena memang lagi banyak study home. Saya tahu ada orang tua di sini yang anaknya mungkin masih studi, ya apakah itu dia masih di TK, SD, bahkan yang kuliah juga sama ya. Jadi sebenarnya play sama learning itu nggak perlu juga dipisahkan ya. Jadi bisa aja ini sesuatu yang saling terikat ya. Jadi kita bayangkan seperti kalau a science lecture with a lab gitulah kira-kira ya. Jadi kita belajar itu go hand in hand ya, sambil belajar, sambil nanti ada waktu main ya. Karena saya tahu sekarang screen time itu panjang sekali buat anak-anak. Jadi di antaranya ya ketika mereka perlu break mungkin 10 menit, 15 menit, biarlah mereka punya waktu untuk bisa bermain dan bukan hanya membiarkan mereka bermain, tapi kita bisa secara bersama-sama lakukan. Ya, karena sebetulnya melalui bermain itu banyak anak-anak belajar ya, kognitifnya, fisiknya. Jadi kalau kita sambil olahraga ya, sambil kita gerakan ya, TikTok ataupun anak juga happy atau kita bermain bersama ya. Ya, karena play itu sangat sehat untuk emosi anak ya. Kita kan belajar filial play. So it's a filial connection menggunakan play. Jadi play itu sangat penting kenapa? Yaitu bagus buat emosi, buat fisik, ya bahkan kognitif dan intelektual. Ini tidak terbatas hanya buat anak-anak karena anak dewasa juga bisa play ya. Anak saya juga udah dewasa, ya kita juga masih bisa play ya. Play yang singkat, kadang board game, kadang main card, kadang-kadang kita main masak tapi seperti sambil main-main ya. Bisa banyak hal yang bisa dilakukan. Dan tentu saja play juga bisa reduce banyak stres ya. Ini saya mau tunjukkan ada 4 hormon yang dirilis ketika kita stres ya. Pertama adalah oksitosin. Jadi ini adalah love hormone. Nah, apa yang terjadi ya? Apa yang perlu kita lakukan supaya love hormone ini bisa dirilis ya? Yaitu ketika kita percaya sama anak kita. Ya, misalnya dia bilang dia mau bikin PR. Ya. Kita tahu, kita nggak kayaknya curiga gitu loh. Kita percaya dan kita juga bantu dia ya. Tapi bukan kayak nemenin terus-terusan, bisa aja. Jadi kita trust dia akan lakukan, kita ada di situ. Juga empati dan juga koneksi. Jadi ketika anak dia dipeluk, ya dia cium, disayang, itulah love hormone itu akan dirilis. Ya. Nah dopamin adalah feel good ya. Jadi bagaimana anak merasa ada reward system ya, itu memberikan rasa sensasi yang nyaman. Misalnya contoh, dia berhasil menyusun meja, terus kita tos, wow, thank you ya, gitu, bagus, gitu. Besok dia akan lakukan lagi. Ketika anak merasa dia mampu, dia akan feel good. Nah, seringkali banyak anak-anak, bahkan remaja, bahkan usia anak yang muda, merasa feel bad, merasa
never good enough, ya. Banyak ketemu kita anak-anak dan remaja seperti itu. Jadi kalau dia ngomong, kurang ngomong. Kalau dia senyum, kurang senyum. Kalau dia lakukan, kurang rajin. Ya, belajar, kurang belajar. Ya, tidur, kebanyakan aja tidur. Jadi kayaknya nggak ada yang bener lah gitu ya. Jadi kita perlu bantu anak untuk bisa feel good. Hal lain adalah serotonin. Nah, di masa seperti ini banyak orang yang moody ya. Jadi bukan hanya kita sebagai orang tua, anak-anak banyak yang moody. Remaja juga banyak yang moody ya. Dan itu pengaruh kepada akhirnya apa? Ada yang tidurnya nanti 18 jam, nanti tiba-tiba tidur 4 jam, tiba-tiba tidurnya jam 4 ya. Tapi kalau serotonin ini bisa bagus, sehat, akhirnya mereka akan punya pola tidur juga bagus ya, akhirnya pencernaan semua juga bagus. Dan yang terakhir adalah endorfin ya, yaitu ini diproduksi tubuh untuk merespon kepada hal yang tidak nyaman ya. Misalnya waktu kita olahraga sedikit kita happy, waktu kita makan, misalnya anak kita makan masakan kesukaannya, kita masakin dia juga jadi senang. Ya, jadi play itu bisa banyak melepaskan endorfin dan menurunkan kortisol ya sehingga semua bisa happy. Bermain juga bisa melepaskan ini, membuat anak jadi kali kalau kita misalnya gini, aduh anak saya kok nggak mau diem nih, agresif, gelisah terus. Ajak main ya, maka dia akan kurang agresifnya, dia gelisahnya berkurang, dia juga akan lebih tenang, lebih kuat ya. Dia juga akan merasa, life is better ya, merasa aman juga dia ya. Ketika kita bermain sama anak, anak merasa aman, aduh, my mom love me ya. Kemudian hidup juga lebih berarti. Dan di COVID ini sangat penting, kenapa? Karena imun itu bisa bekerja lebih baik ketika anak bermain dan melepaskan dua hormon ini. Ya, ini juga membuat mereka bisa belajar lebih baik. Nah, ini yang kita harapin ya, bisa fun ya selama COVID ini, dan juga bisa, ini kalau kita lihat di sini ya, dari TikTok, nyanyi, art ya, main balon, main bubbles ya, bikin bubbles ya, bisa drama play, bisa cooking, bisa baking ya, bisa art, bisa segala macam bisa dilakukan bersama. Ada Plato mengatakan waktu kita benar-benar punya waktu bonding itu dengan anak ya, kita benar-benar ada 1 jam misalnya bermain ya, itu seperti kita kenal dia 1 tahun. Itulah kita sebagai play therapist kadang-kadang, loh kok bisa kayaknya kenal anaknya gitu loh ya, tapi ketika kita benar-benar attentif, fokus, kita seperti kenal anaknya ya. Tadi yang video tadi, kita nggak kenal di luar saja, tapi kita juga kenal di dalam. Saya akan bagikan 4 skill ya untuk filial ya. Ini bukan yang filial play coach ya, ini adalah skill ya. Jadi pertama saya sebutkan CPR, tahu ya kalau kita sakit jantung kan CPR. Jadi pertama adalah consistency ya. Jadi sebaiknya orang tua kalau kita mau punya connection tadi, bonding yang bagus melalui filial play, yang penting pertama, skill pertama adalah kita harus konsisten ya. Artinya misalnya hari ini kita happy, kita main ya, kita tenang, ya besoknya juga sama. Walaupun hidup kita tahu nggak selalu dalam kondisi yang selalu sama ya, tapi we have to have consistency. Jadi jangan gini, hari ini kita akan bikin aturan ya, kalau anaknya nggak tepatin, kita nggak marah. Besok dia nggak tepatin, kita marah. Terus kadang-kadang kita jam segini, misalnya kita kerja work from home. Habis work from home, kita ada waktu sama anak. Terus besoknya habis work from home nggak ada waktu, jadi nggak konsisten. Ketika kita nggak konsisten, message apa yang tadi anak tangkap, dia nggak bisa predik. Ini mamaku sekarang lagi baik apa lagi happy? Ya, kemarin saya deketin dia lagi senyum, sekarang saya deketin dia nggak jawab, lagi main handphone. Ya, nah ini sangat membantu anak untuk merasa secure. Ya, ketika kita konsisten. Jadi saya sering katakan kepada ibu-ibu ya, ini saya juga lakukan sendiri ya. Saya juga konsisten walaupun di stay home, saya lakukan konsisten misalnya dengan anak-anak. Jadi ada hari tertentu misalnya Selasa, Kamis, Sabtu saya dengan the girls ya. Ya ada hari lain sama the boys misalnya ya. Jadi kepredik dan juga reliable. Nah, reliability itu membuat anak merasa bisa trust ya. Dan predictable itu membuat kepredik semuanya ya. Jadi skill pertama adalah konsistensi. Skill kedua adalah focusing skill ya. Jadi saya sarankan biasanya orang tua itu kita nggak mungkin fokus 24 jam ya, tapi kita jalankanlah 15 menit ya, yang benar-benar fokus sama anak. Jadi kita dengar dia ya, dia ngapain ngomong kita dengar, kita merespon sama dia ya.
15 menit. Kalau bisa diusahakan 5 kali dalam seminggu, ya. Itu menurut research. Jadi 15 minutes, ya, konsisten, tapi kita benar-benar kepada quality-nya itu harus bagus. Jadi kita benar-benar fokus. Jadi kita nggak sambil gini, nah ya ngomong, nggak begitu ya. Tapi kita benar-benar mata kita lihat, kita dengar dia, ya. Dan buat anak itu adalah masa ketika mereka bisa engage. Ketiga tentu saja active listening ya. Jadi kita mendengar ya. Ini saya ambil gambar lagi jalan. Kadang-kadang anak lagi gandeng kita dia ngobrol sesuatu. Mungkin di masa COVID ini mungkin banyak anak juga yang worry ya, tapi dia nggak ngerti karena dia nggak punya vocab-nya. Jadi kita perlu mendengar, dan mendengar itu sebenarnya nggak cuman active listening itu nggak cuman dari telinga, tapi active listening itu juga dari hati kita ya. Ketika kita mendengar baik, mungkin worry-nya, mungkin dia happy ya karena bisa aja nilainya bagus di sekolah, dia lagi semangat ya misalnya. Oke. Nah, the fourth skill adalah disebut dengan reflective skill ya, yaitu kemampuan kita untuk mereflek kembali. Jadi ketika tadi ya anak ingin sesuatu, dia punya kebutuhan sesuatu, kita ada refleksnya enggak? Ya, bayangkan kalau kita main bola ya, main badminton, kita bola ke sana nggak balik, kita pukul ke sana nggak balik, apa rasanya? Frustasi ya. Nah, it's the same thing, anak kita juga merasa ketika kita nggak ada reflective skill, dia akan merasa sangat frustasi. Misalnya contoh, anak lagi nulis sesuatu atau bikin, dia bilang, "Mah, nih, bagus ya, bagus." Terus kita reflect, "Oh, nih mama dengar. Ya, mama lihat, bagus." Ya, kita reflect ya. Nah, seringkali anak-anak pengen juga butuh affirmation dari kita ya. Tapi kalau kita nggak memberikan, ya itu seperti kita bola ke sana nggak balik. Lama-lama anak juga tidak akan mau connect lagi. Karena sebetulnya anak-anak itu luar biasa. Semua anak pengen bikin orang tuanya bangga. Semua anak pengen menyenangkan orang tuanya. Nah, masalahnya apakah kita merespon? Ya. Ya, ini reflective skill adalah suatu keterampilan, makanya itu adalah skill. Bisa dipelajari nggak? Bisa, ya. Kita kalau seperti play terapis ya, melatih reflective skill dari yang tadinya sulit, ya, lama-lama tambah bagus, ya, dan lama-lama menjadi hal yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ketika orang bicara, kita bisa reflect. Nah, reflect ini nggak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan gerakan. Ya, nanti saya akan tunjukkan video juga ya ketika anak begini kita juga reflect, dia akan senang. Tapi kalau anak lagi begini anaknya jadi stres ya. That's one of the reflective skills. Ya. Nah, saya akan kasih tadi ada 4 skill ya. Saya akan kembali dulu 4 skill. Kita ingat tadi konsistensi, boleh tadi difoto boleh silakan. Ya, dicatat juga boleh ya. Konsistensi, kemudian focusing ya, bagaimana kita bisa fokus. Ketiga adalah bagaimana kita bisa reflect ya, tadi udah belajar ya. Nah, semoga 4 skill yang coba kita perlu ingat ya. Jadi kita ngerti bahwa itulah cara kita bisa menjalankannya. Sekarang saya akan bagi tentang 8 esensi untuk build relationship ya. Jadi habis ini kita akan lakukan suatu kegiatan ya. Jadi affection ini sangat berhubungan dengan fokus ya. Ketika saya punya affection ya, saya bisa fokus di situ ya. Kemudian kedua adalah jadi gini, affection adalah kita kepada anak ya. Saya afektif nggak sama anak. Misalnya dia ngomong sesuatu, tadi yang anak tadi mungkin bukan hanya terlihat dari luar, kita bisa rasa oh kayaknya anaknya lagi sedih atau dia lagi happy atau dia lagi worry, lagi gelisah ya. Jadi affection itu kita ke anak. Nah, acceptance itu adalah bagaimana kita menerima anak, ya. Jadi nanti saya akan bahas one point by one point ya. Ketiga adalah pentingnya boundary, ya. Nanti saya akan go through satu-satu. Keempat ini adalah kalau kita lihat di sini adalah connection, ya. Kemudian kelimanya adalah curiosity. Jadi kita juga sama anak perlu curious. Misalnya dia mungkin main game, kita juga game apa sih yang dia mainin? Nah, kalau dia misalnya suka tulis puisinya apa sih gitu ya. Saya ada membantu banyak remaja yang kadang-kadang mereka suka gambar. Terus nanti di online waktu konseling mereka tunjukin gambarnya. Terus saya tanya, mereka senang karena mau dilihat
ya. Kadang-kadang kita perlu ada wonder kayak, apa sih yang digambar? Tapi harus sincere ya, karena anak tahu. Kalau kita pura-pura, anak akan tahu ya. Kemudian tentu saja kita perlu ada dedikasikan waktu ya, dan kemudian kita perlu ada encouragement juga. Dan terakhirnya adalah kita kalau lihat di sini adalah untuk kita bisa fun dan playful ya. Jadi kita perlu punya inilah untuk membangun apa hubungan yang akrab. Nah, saya akan go through one by one ya. Affection itu sama dengan fokus ya. Jadi ketika kita mau build satu relationship yang punya afeksi, kita perlu fokus ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ini quality time nih sama anak 15 menit, harus benar-benar fokus. Artinya apa? Nggak ada distraction, benar-benar devoted ya. Tadi kata filial di situ, devoted, no distraction, ya hanya fokus 15 menit. Disitulah anak akan merasa dia di care. Ya. Jadi affection-nya, ya. Karena apa? Love dan affection inilah yang akan membuat anak merasa apa sih yang dibutuhkan manusia? Mereka butuh di love. Ya, butuh afeksi bahwa saya fully attend ya, saya benar-benar melihat sepenuhnya. Jadi dia tahu bahwa mamanya itu nggak lagi mikirin yang lain, nggak mikirin ini, tapi mamanya benar-benar atau papanya benar-benar fokus ya. Dan dengan ada love ini itu membantu anak secara mental, mereka akan sehat, fisik juga sehat ya. Bahkan semua memori itu ya, momen ketika mata kita memandang anak kita ya, ketika afeksi ada kita senyum, anak itu akan ingat seterusnya ya. Dan membuat anak juga tidak takut. Nah, ini ada satu video klip yang saya mau tunjukkan ya. Kita coba lihat bagaimana ketika ada afeksi, ada koneksi, dan kita waktu ada affection itu kita tentu saja warm ya. Jadi kita nggak usah pusing afeksi gimana. Fokus, benar-benar care, genuinely, dan benar-benar ada di situ. Ya, ini videonya saya akan coba tayangkan ya. Ini kebetulan tentang bapak ya. Jadi kita perhatikan bagaimana bayi merespons ketika bapak itu punya affection ya, bisa menunjukkan kasih affection. Dan nanti ada contoh ketika bapaknya nanti tiba-tiba mukanya gini. Dari tiba-tiba anaknya stres. What we've learned over the years is that babies are much more capable than we initially imagined, but they're also much more vulnerable. And in Ed Tronic's still face experiment, we get to see both in a very short period. We see the baby and the dad playing together in their routines. There are things that they know about each other and things that they do together. And it's fun. And then we ask the dad to turn away. And when he turns back, to keep his face completely still and not respond to the baby. And the results are almost immediate, and they're devastating. The baby looks to the dad and tries to get the dad to get back into those games. Hey, we were just playing just a minute ago, weren't we? We were having fun. What's going on? And then the baby starts to get frustrated when that doesn't work. So she'll have to look away and look around the room and find something else and then look back and say, now can we play? And within 3 minutes, the baby has really dissolved. She is trying to get out of the chair. She's uncomfortable. She's reaching out to dad. She's crying. And then we ask the dad to turn away again. And when he turns back, to go back to being regular dad. And it's a joyous reunion. They get back into their routines, the things that they do together, the things that they were just doing 3 minutes before. And the baby settles down and gets back to the comfort zone that she's developed with the dad. What we see in the still face experiment is how able the child is
to initiate and be part of the relationship between the father and the child, but also how much she depends on that relationship in order to keep an even keel. And when she's grounded and comfortable, she can explore the world. She can meet new people. She can try new things, and she's got that safe base that she can always rely on. And there's a trust level there. We can only begin to imagine what it's like for babies whose life is like that 3 minutes all of the time. And they don't get that responsiveness, and they don't get any help getting back to an even keel. And the results can be very tragic. They can have trouble trusting people, they can have trouble relating to people, and they can have trouble being calm enough so that they can explore the world and take part in the world. So we know that those initial relationships, that initial responsiveness and interaction between the father and the baby are keys to the baby's success as a child and as an adult. Oke, itu tadi adalah dari Cohen ya, kalau kita perhatikan. Jadi bagaimana sebetulnya semua anak ya, bukan hanya baby aja ya, anak-anak kita semua mereka selalu mau initiate ya. Initiate untuk membangun tadi ya, ada attachment, mau ada membangun hubungan. Yang membedakan adalah bagaimana respons kita. Jadi tadi kita lihat di video klip yang sangat singkat tadi, ketika respon yang berubah, anaknya langsung stres. Dan mereka sangat tergantung bagaimana kita merespon atau bonding tadi. Ya. Jadi kalau kita punya afeksi ya, atau affection, kita benar-benar fokus, kita warm and friendly, ada di sana, maka anak akan membangun trust. Ya. Kalau dia nggak dapatkan itu dari orang tua, dia susah untuk trust orang. Dan di situ juga membentuk suatu hubungan. Jadi ada rasa percaya, trust, ada relationship di situ. Termasuk tadi kalau kita dengar ada regulation ya. Jadi anak yang mendapatkan afeksi dari orang tua, ya, yang orang tuanya tenang, calm, bisa menenangkan, soothing, calming, nggak begitu ya, bisa calm, itu juga membantu anak bisa regulate. Ya. Kembali saya sebutkan ini nggak hanya anak-anak, ya, ini dibawa sampai mereka dewasa. Dan biasanya anak-anak yang orang tuanya bisa kasih afeksi, mereka juga bertumbuh menjadi orang yang percaya diri, karena mereka tahu mereka berharga, mereka precious. Ya. Ini ada 3 kata tentang afeksi ya, yaitu watch, wait, wonder. Ya. Jadi kadang-kadang kita perlu lihatin anak kita ya, watch gitu. Jadi jangan cepet reaktif ya. Kadang-kadang kita perlu lihat apa sih yang mereka mau mereka ucapkan, yang mereka mau lakukan, kita watch. Kita sabar sebentar. Kadang cuma berapa detik aja. Then we will feel wonder about that. Ya. Jadi ini akan melatih kita sebagai seorang orang tua untuk kita lebih sensitif dan responsif dan tidak reaktif. Ya. Ketika kita merespon dengan tepat dan peka, akhirnya anak akan tumbuh menjadi punya rasa percaya dan membangun hubungan dan mereka bisa tenang. Ini ada satu quote yang sebutkan bahwa ini dari Gary Landert ya, dia mengatakan bahwa kadang-kadang kita perlu just be still ya. Jadi kadang-kadang afeksi itu bisa dilakukan dalam keadaan yang kita tenang ya. Kita cuma tenang, diam, ya, dan kita melihat anak kita, ya. Mungkin dia lagi menangkap kupu-kupu, ya, atau dia mungkin lagi tersenyum, lagi baca buku, ya. Kita juga dalam diam kita bisa dengar, ya. Kita bisa make contact dengan imajinasi mereka. Mungkin dia lagi gendong teddy bear, dia bilang ini dedek kecil, bisa aja. Kita connect dengan imajinasinya. Kita juga bisa follow lead-nya, ya. Tadi seperti tadi ya, kita watch, wait, and wonder, ya. Kita juga akhirnya bisa ngalamin anak kita ya. Jadi tadi yang video tadi bahwa anak laki-laki tadi dia nggak hanya dilihat dari luar, dia butuh dilihat dari dalam supaya kita bisa touch dia, bisa sabar nunggu dia. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir jadi orang tua nggak selalu kita harus selalu heboh-heboh harus lakukan ini pasti kita perlu ya, ada yang kita perlu harus lakukan, tapi kita perlu juga punya afeksi itu ya. Jadi benar-benar be there, focus, caring ya. Dalam keadaan, sometimes dalam keadaan silent beberapa menit, but it can be very touching gitu loh, ketika kita melihat anak kita bertumbuh.
Ya kebetulan mama saya mau ulang tahun, jadi kita tuh lagi buka-buka foto-foto lama ya. Jadi ada anak saya nggak lihat-lihat foto lama lagi. Saya lihat itu aja saya nangis. Cuma kenapa mama nangis? Ya makanya anak saya udah gede, tapi when I look at the picture, saya ingat momen itu gitu. Momen mereka mungkin baru mulai bisa, mama ya. Ada momen ketika mereka pertama bisa lari. Sorry jadi. Ya. Jadi maksudnya sometimes ya affection itu that touching moment itu stays di memori kita forever gitu. Bukan hanya kita sebagai orang tua tapi juga buat anak-anak kita. Ya. Nah, penting sekali untuk kita di afeksi itu adalah kita being present ya. Jadi kita ada di sana buat mereka ketika mereka galau, mereka takut ya. Saya ingat dulu pernah anak saya waktu kuliah dia harus presentasi ya terakhir saya ada di sana dan dia ingat momen itu karena itu adalah masa dia bisa overcome stresnya di dalam publik ya ketika dia harus present. Ya, jadi dalam silent ya, ketika kita genggam tangan anak kita bisa aja sekarang udah dewasa, nggak apa-apa, ada masa kita just be stay there, cuman small touch atau hug ya, dan itu adalah untuk afeksi kita. Ya, jadi jangan kita merasa anak udah gede lah, nanti terlalu dimanja ya, tapi kita perlu bisa tunjukkan afeksi. Oke, yang kedua tadi adalah acceptance ya. Acceptance adalah bagaimana kita menerima anak kita. Nah, seringkali kita menerima anak, ya orang tua, apalagi zaman sekarang, karena hidup itu harus kompetitif, jadi seringkali kita itu terima anak itu bukan who they are, bukan siapa mereka, tetapi apa yang mereka lakukan. Kok mereka lakukan baik, behavior-nya bagus, nilainya bagus, kita terima. Tapi kalau dia kelakuannya kurang bagus, ya dia berbuat salah, kadang kita nggak terima. Jadi acceptance itu adalah menerima dia secara totalitas ya. Kurang dan bagusnya. Bayangkan kalau kita aja ya hari ini, kalau seorang terima saya, karena apa yang saya lakukan sedih banget loh. Tapi saya ingin orang terima saya sebagai siapa diri saya. Saya ada kelemahan, saya ada kelebihan, tapi sungguh enak rasanya dan merasa nyaman hidup kalau kita diterima apa adanya. Jadi anak kita kadang bisa buat salah. Kita bukan nerima kesalahannya, kita bisa bantu train dia, tapi kita accept them for who they are, not what they do. Ya, ini ada sebenarnya prinsip non-direktif dari filial ya. Kalau kita baca, nanti bisa Google aja deh ya. Jadi ada prinsipnya simple, dilihat di sini, accept the child as who she is atau he is ya. Jadi menerima ya, jadi sebagai orang tua tadi ya, kita bisa menerima anak itu hal yang sangat penting untuk anak karena anak merasa di love. Tadi ya, affection membuat anak merasa di love ya. Dan kemudian acceptance ya bisa membuat anak merasa diterima. Oke, tadi saya cari cursornya hilang. Oke, sudah ketemu. Nah, ini saya kasih video klip singkat, ini cuma 1 menit ya. Jadi ini sebenarnya eksperimen pertama yang dilakukan oleh ibu ya. Ini cuma 1 menit. Ya. Sorry. 1 menit saja. Babies Ini this adalah young eksperimen pertama dari Edward Tronick ya. extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In this still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that
breachy sound at the mother. Like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions. They turn away. They feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, kita bisa masuk ke dunia anak itu melalui play. Balik lagi tadi Virginia X-Line. Kalau kita lihat tadi 2 video klip, yang satu memang tentang ayah ya, yang satu tentang ibu. Tapi sebenarnya yang disebutkan oleh Cohen tadi dengan walaupun sama-sama still face, tapi yang kedua ini adalah bagaimana anak bisa tentang the bad and the ugly ya. Jadi kita semua punya tadi kita ngomong tentang acceptance-nya. We all have our bad part. Kita juga semua punya our good part ya. Jadi penting untuk kita bisa anak-anak bisa merasa diterima ketika dia dalam keadaan baik ataupun buruk ya. Kita semua adalah orang yang tidak perfect ya. Tidak ada satupun dari kita yang perfect. Tapi karena kita tidak perfect lah kita ada dalam satu keluarga. Kita bukan ibu yang perfect, bapak yang perfect, anak yang perfect, tapi because kita imperfect, that's why we are in family. Jadi kalau kita bisa terima satu sama lain, justru kita bisa saling membangun. Nah, yang B-nya adalah boundary ya. Jadi tadi affection, kedua adalah boundary. Dan kita sebagai orang tua juga perlu punya ketegasan ya. Jadi memang kita loving, tapi juga kita harus punya batas-batas yang sangat tegas. Kenapa? Karena batas yang tegas membuat anak merasa nyaman. Ya, jadi misalnya kalau kita lihat apa aja, bisa aja time. Jadi misalnya waktu yang sama ya. Misalnya waktu belajar, waktu tidur, ya itu harus jelas. Karena itu memberi rasa aman. Juga ruang. Jadi misalnya sekarang lagi social distancing, physical distancing. Jadi kita space harus jelas, space-nya ini. Kita nggak keluar dari rumah. Jadi jangan kita bilang sama anak, oh kita nggak boleh keluar, taunya kita curi-curi ke pasar ya, atau pergi ke apa ya, ke mall ya, no. Ya rules juga kita harus tegas dengan rules. Jadi hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang kita punya affection, tapi juga kita punya boundary yang sangat clear. Ya. Kenapa? Karena boundary itu menciptakan rasa aman. Jadi kita jangan merasa nggak enak dengan boundary. We have to believe ya tentang boundary. Ya, kalau boundary kita jelas, tegas, tapi kita nggak marah-marah, tapi kita gentle, ya maka anak akan merasakan aman. Ya. Jadi bisa menciptakan suatu suasana yang aman. Jadi misalnya kalau anak bicara suaranya tinggi atau dia melotot, kita harus jelas itu. Maksudnya nggak ada bicaranya seperti itu. Kita semua saling respect. Jadi anak tahu kita ada boundary. Ya. Cara bicara satu sama lain, memperlakukan satu sama lain, itu semua boundary. Ya. Nah, kalau mereka merasa aman, akhirnya anak-anak bisa mencoba hal baru, lebih terbuka, dan sebagainya. Ya. Nah, boundary juga buat diri kita. Ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ya kita juga perlu, jadi sebagai orang tua, kita bukan hanya menerapkan boundary ke anak, tapi kita juga boundary buat diri sendiri. Jadi kita juga ada masa kita perlu me time, nggak bisa terus kita give ya. Ada masa kita harus punya me time, mungkin setengah jam atau 1 jam, setiap hari ada, setiap orang berbeda. Ya. Juga harus ada self-care. Ya. Jadi apa self-care kita? Mungkin minum teh, mungkin kita olahraga, mungkin waktu tidur, ya, dan sebagainya. Jadi tolong ibu bapak, kita semua perlu me time dan self-care. Seperti handphone kan perlu di-charge. Jadi kalau kita udah charge full, kita bisa pakai lagi. Ya. Nah, C-nya adalah connection. Ya. Jadi tadi affection adalah kita sama anak, ya. Acceptance bagaimana kita menerima anak. Connection adalah berdua, ya. Saya mau kasih video singkat, ya. Ini tadi klipnya cuma 1 menit. Ini tentang betapa beautifulnya ketika ada connection. Karena connection itu nggak selalu hanya dalam
verbal saja, tapi connection bisa melalui gestur, gerakan, energinya ya, vibe-nya itu kita bisa connect ya. Silakan kita watch lagi satu video. During spring on the freshwater lakes of Oregon, weaves join together to renew their partnership. The ceremony starts with a series of graceful duets in which one partner echoes the actions of the other. But the real test comes now. Only the strongest and the most faithful are prepared to join together for the final exultant dance. Ya itu tadi cuman video singkat ya, tapi kita lihat itu begitu beautiful ya. Jadi ketika connection itu ada ya, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasa. Jadi semua sensori, 5 sensori kita itu semua bisa bekerja dengan baik ya. Kita bisa mendengarkan ya. Ya hal-hal indah juga kita bisa dengar, nggak cuman kita bisa lihat ya. Jadi semoga tadi video klip itu bantu kita untuk bisa feel that connection. Maksudnya dua angsa saja bisa connect. I believe kita sebagai human, kita punya banyak kapasitas untuk bisa connect. Kalau kita benar-benar mau kasih waktu. Ya. Jadi ini ada satu quote ya dari Catherine, dia bilang, kita perlu, katanya, listen earnestly to anything your children want to tell you. Ya. Jadi kita perlu punya waktu yang benar-benar mendengarkan, melihat ya. Bahkan hal-hal kecil, tapi kita kalau kita eager ya, mau connect ya, kita mau benar-benar mau dengerin ya, maka kita bisa. Ya. Oke, yang keempat adalah dedicate ya. Jadi ini yang tadi saya sebutkan, dedicate. Jadi kita perlu make time. Kalau kita find time itu nggak akan ada, kita semua sibuk ya. Nah, bagaimana ketika kita benar-benar dedikasikan waktu kita, special time, coba ibu-ibu nanti coba, ibu bapak coba 15 minutes. 5 kali seminggu, benar-benar seperti tadi, afeksinya full, ya. Kemudian juga ada fokus benar ya, terus ada boundary yang tegas, ya. Artinya kalau saya bilang, oke, ini Selasa, Kamis, Sabtu, jam 5, ya, kita ketemu, misalnya contoh saya sama my girls gitu, ya tepatin gitu loh. Jadi semua orang make time, ya sama di waktu yang sama, ya. We have to make the time. Jadi nggak mungkin find time, but you have to make the time. Ya, jadi kita perlu plan apa sih dedikasi kita dalam pasti ada waktu kita sama Tuhan, ya, sama keluarga. Jadi one to one tadi bersama anak itu sangat penting ya. Nah, saya ingin coba tanya sekarang, ambil waktu sebentar. Kira-kira kalau misalnya ya, saya tanya sama Bapak Ibu, apa sih Bapak Ibu ingat tentang orang tua Bapak Ibu? Ya, coba apa sih yang kita ingat tentang mereka? Ya, ini di webinar kita nggak bisa share, tapi I just want you to take time to think about papa atau mama kita. Apa yang kita ingat? Nah, kalau sebaliknya misalnya suatu saat nanti ya, anak-anaknya Bapak Ibu ikut misalnya di webinar semacam ini, terus saya tanya gitu loh ke anak-anak, apa sih yang mereka ingat tentang Bapak Ibu? Apa yang kita ingin anak kita ingat ya? Tadi kita belajar di brain ya, bahwa
ada memori di situ. Apa yang kita mau dia ingat kita, ya. Jangan sampai nanti kalau dia besar dia pengennya nggak mau ingat apa-apa, ya, karena memori yang ada itu semuanya buruk atau menyakitkan. Tentu saja kita semua nggak sempurna, tapi we can repair. Ya, inilah kesempatannya. Ya, kita bisa punya afeksi, ya, dengan boundary kita mulai connect lagi dengan anak-anak kita. Ya. Ini adalah Healthy Mind Platter, nanti Google aja ya dari Dr. Dan Siegel. Jadi saya pikir perlu nanti ini sangat bagus untuk membantu anak-anak. Saya bantu banyak anak remaja yang mereka sekarang banyak banget main game ya. Nanti tidurnya nggak teratur. Saya kasih ini ke mereka ya untuk mereka bisa membagi bahwa ada 7 hal ya waktu yang perlu di dalam seharian ya. Dan ini akan membantu supaya otak bekerja secara optimum ya. Jadi ini juga nanti Bapak Ibu bisa ambil untuk bantu anak-anak ya. Jadi apa waktunya? Tentu saja focus time, yaitu dia belajar misalnya ya. Kemudian tentu ada play time tadi kita udah sebutkan. Connecting time ya, perlu ada waktu untuk connect. Tentu ada waktu physical juga harus olahraga. Ada time in ya, ada masa seperti tadi saya ambil waktu. Coba pikirkan kalau misalnya Bapak Ibu ingat tentang Bapak Ibu itu apa ya, Papa Mama. Ya itu waktu kita reflect, saat teduh ya, kita just time in. Atau ada downtime. Jadi ada juga kita jangan terlalu hard on ourselves sebagai orang tua. Just be kind to yourself. Sometimes ya cuman pengen tiduran ya, nikmatin angin ya, lihat-lihat ya, cuman wandering around, nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah pikirin apa-apa, it's okay gitu ya. Nah, untuk dia keadaan COVID ini kita harus punya new normal, new routine, dan new life. Jadi sebaiknya kalau bisa Bapak Ibu nanti bantu anak-anak untuk mereka bisa balance ya. Jadi misalnya ada remaja yang dia kebanyakan main, kurang tidur, atau kebanyakan tidur, kurang belajar ya. Jadi dibalancekan semuanya. Nah, yang E-nya adalah encouragement ya. Kita tahu bahwa ada profesor Jepang yang melakukan eksperimen terhadap air ya. Jadi ada satu air di kata-katain yang bagus, yang membangun. Tapi satu gelas airnya di negatifin ya. Apa yang terjadi ketika sesudah lewat seminggu dilihat lagi, ternyata air yang dia dipuji ya, dia waktu difoto seperti kristal yang begitu indah. Sedangkan air yang dimarah-marahin, di oceh-oceh ya, dan dinegatifin, apa yang terjadi ketika di foto itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Ya. Nah, kalau kita lihat tubuh kita sebagai manusia berisi banyak air ya, itu eksperimennya memang dilakukan pada air. Jadi encouragement itu sangat membantu untuk positive vibe ya, jadi suasana yang positif ya. Kita perlu membiasakan untuk menangkap hal baik yang berhasil anak kita lakukan. Saya sering katakan ke orang tua gini, if you want your kids to be like punya obedience, mau obey, tangkap dia waktu dia obey, jangan tangkap dia waktu dia lagi nggak obey. Ya, tangkap dia waktu dia lagi berhasil. Kalau kita mau anak kita rajin, tangkap dia waktu rajin, jangan tangkap dia lagi malas. Ya, kalau kita mau anak kita apa? Mau surfing ya, di keadaan seperti ini mau saling melayani, tangkap dia waktu dia melayani ya, dan kita encourage. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, sebetulnya kata-kata itu cuma 7%. Ya, apa yang kita katakan 7%, tapi selebihnya 55% itu adalah eye contact. Ya, jadi misalnya kadang-kadang waktu anak lakukan sesuatu, kita cuma senyum gitu, thank you, atau gini. Ya, dengan gestur kita yang positif, ya itu juga sangat membantu anak, mereka merasa ter-encourage. Encouragement kan artinya give courage, betul kan? Dan kemudian tentu saja tone of voice ya. Jadi kalau nada bicara kita tenang, kita calm, bicaranya juga marah-marah gitu, ngoceh-ngoceh ya. Kemarin tuh ada waktu lagi ada layanan, ada anak yang mengatakan, saya pusing mama saya marah-marah terus, bawel-bawel terus. Rasanya dia pengen keluar dari rumah. Tapi kan nggak bisa keluar dari rumah. Jadi bayangin ya, ada di rumah dengan mama atau papa yang marah-marah. Suaranya tinggi, ngoceh-ngoceh terus. Stres banget. Ya. Jadi ini adalah encouragement, dan ini saya usulkan juga ya kalau kita bisa lakukan kegiatan misalnya ya, misalnya pakai jar ya, terus pakai kertas digulung mungkin post it ya. Setiap kali dia lakukan yang baik dia masukin ya, jadi nanti jarnya penuh ya. Ini juga biasa saya lakukan bahkan untuk menangani pasien-pasien dewasa yang depresi ya. Encouragement itu sangat membantu. Bukan kita puji-puji dia, bukan, tapi ketika dia lakukan sesuatu yang benar, kita perlu encourage dan validate itu ya. Dan
itu sangat membantu mereka overcome misalnya rasa guilty, rasa tidak berguna, rasa mengecewakan, semuanya seperti itu. Dia akan feel di encourage, ya. Jadi dikasih semangat. Nah, ini adalah gambaran mirror. Jadi di otak kita itu ada namanya mirror neurons. Dia akan menangkap behavior dan intensi kita, ya. Ini pertama kali dilakukan dulu research-nya dilakukan kepada monyet, ya, monkey. Nah, tapi sebetulnya inilah yang di manusia itu seperti itu. Jadi apa sih yang kita hidden message yang kita kirim? Behavior kita. Kalau misalnya kita encourage, kita dari gestur kita juga senang lihatnya, anak akan menangkap bahwa dia anak yang menyenangkan, likable. Tapi kalau kita mukanya begini, terus kayaknya gini, dia ngerasanya apa? Aduh, tiap hari aku bikin susah mamaku. Kayaknya mamaku stres karena aku. Apalagi kalau mamanya tambah lagi, aku menyesal melahirkanmu. Waduh, gawat sekali itu ya. Tapi inilah dia, apa behavior-nya, apa intensi kita itu ketangkap oleh anak. Ya, jadi saya encourage di masa di COVID ini, kita lebih banyak appreciate ya. Ya tentu saja yang memang dilakukan, jangan lebay gitu ya. Kalau memang ada hal yang baik, ya kita tunjukkan ya, appreciate, kita juga affirm ya. Misalnya kemarin itu misalnya anak saya membantu sesuatu, saya bilang thank you banget gitu ya. Kita bisa lakukan kalau misalnya selain COVID, sesudah COVID kita bisa WhatsApp, kita tulis note, kita bisa ketemu bicara langsung, bisa banyak yang kita bisa lakukan ya. Things yang kita grateful ya. Ini coba. Nah, yang terakhir F adalah fun atau playful juga ya. Jadi kita perlu jadi orang tua yang fun ya. Saya rasa semua anak-anak kalau saya ketemu anak remaja yang dewasa juga mereka tuh seneng kalau punya orang tua yang fun. Ya, nggak suka yang orang tua yang tegang, mukanya stres terus. Mereka suka orang tua yang fun. Ya, ini nggak berlaku hanya anak kecil tapi orang dewasa juga sama. Ya, the body heals with play ya. Jadi kalau kita wellness kita bagus ya, the body, soul and mind kita bagus ya, kita perlu playful ya. Jadi playful, kita juga banyak ketawa, happy ya. Pikiran kita juga penuh laughter ya. Jadi ada joke di rumah, ada humor ya. Jangan apa-apa serius gitu loh. Saya ada juga bantu anak-anak yang kadang-kadang dia suka bilang life is so boring, mukanya juga boring. Ya, saya bilang ke papa mamanya coba banyak ketawa dikit gitu loh, jangan apa-apa diseriusin, apa-apa ditegangin gitu ya. Jadi perlu ada masa kita fokus, tapi kita perlu relax juga. Ya, jadi kita tahu bahwa play itu memang adalah perilaku manusia. Jadi jangan merasa malu kalau kita play, udah tua gini kok play ya, karena memang kita dirancang untuk kita bisa play ya. Nah, ini ada kembali George Bernard Shaw, dia bilang apa? Kita sebetulnya nggak stop bermain waktu kita menjadi tua, ya. Tapi kita justru menjadi tua waktu kita stop bermain, ya. Saya perhatikan mama saya umur 78, dia sekarang lagi enjoy playing apa? Dia menyiram tanaman, dia play ya, terus dia masak, dia bilang enak juga ya, fun, dia play ya. Terus banyak kita jadi play. Jadi bisa play ya, cabut play ya, cuci mobil play, banyak. Jadi we can just play gitu loh. Ya, kita misalnya waktu kita minum teh bersama anak kita itu juga bisa sesuatu yang kita play, kita enjoy ya. Spend time bisa play, misalnya tuang teh, minum, nanti gantian tuang teh. Kita bisa coba teh bermacam-macam atau kopi ya. Hal-hal kecil yang kita bisa lakukan. Nah, kapan terakhir kita ini sebagai papa mama itu kita gembira ya. Jadi kita perlu gembira, perlu rileks ya, karena dengan itu kita bisa melihat dan bisa mengalami apa sih yang anak pengen kita alamin dan bisa kita mengerti mereka lebih lagi. Oke, dan ini saya mau kasih gambar ini ya sebelum saya akhiri. Jadi ingat untuk smile. Jadi just a smile. Coba bayangin kalau kita fun and playful, kita banyak ketawa ya. Dan smile itu bring power to connect. Coba bayangin kalau anak kita mau, ya tadi kalau kita lihat anak itu semua pengen inisiatif. Dia pengen mendekati kita. Tapi kalau kita mukanya gini, dia pergi lagi ya. Tapi kalau kita ya, dari facial expression kita juga warm ya, seperti video yang tadi kita tonton, kita bisa connect ya, bisa akhirnya heal, bisa uplift juga ya. Sampai di situ saya akan stop sharing dulu ya. Dan kita masih punya waktu, saya ingin kita ambil waktu sekarang untuk kembali ke yang tadi yang ABCD ya. Masih ingat nggak ibu-ibu tadi apa?
Yang A, B, C, D, E, F. Ya, ini dia. Saya ambil di sini ya. Saya ingin kita ambil waktu sekarang coba kalau ada kertas ya. Mungkin kita punya anak 1 atau mungkin anaknya 2 atau anaknya 3, nggak jadi masalah ya. Coba kita ada kertas. Oke. Saya akan go through satu-satu ya. Ya. Jadi kita bisa lihat 8 hal ini. Jadi coba perhati, misalnya contoh saya punya anak mungkin masih umur 2 atau 4, coba dipikirkan kira-kira affection kita, bikin aja 1 sampai 5 ya. Where are we now? Ya, in term of affeksi. Jadi apakah kita fokus sama anak kita ya? Just write aja 1 sampai 5. Tulis aja misalnya ada 8 kotak. Terus mungkin dengan anak yang pertama mungkin afeksinya gimana. Ya kadang-kadang bisa aja anak kita udah gede, kita afeksinya kurang ya, lebih kepada anak yang lebih kecil ya. Jadi kemudian kedua, bagaimana acceptance kita ya. Apakah saya menerima kalau saya punya anak 2, apakah saya terima dua-duanya atau saya 1 lebih terima, 1 enggak. Ketiga, bagaimana kita boundary kita terhadap anak-anak kita. Keempat, bagaimana koneksi kita ya. Jadi tadi kita belajar tentang connection itu, jadi nggak selalu hanya bentuknya verbal, bisa aja dalam gerakan, dalam musik, dalam semuanya ya. Kemudian bagaimana dengan curiosity? Apakah kita juga curious ya? Anak yang dewasa juga bisa, mungkin dia lagi lagi menggambar sesuatu ya, atau dia lagi bermain musik sesuatu, dia dengar musik tertentu ya. Keenam, tentang dedikasi kita, apakah kita memberi waktu ya. Tadi one on one ya. 15 menit seminggu ya, 5 kali ya. Seperti apa dedikasi kita? Kemudian apakah kita cukup dalam encouragement ya, yaitu hal-hal yang positif. Tangkap anak kita waktu lakukan benar ya, walaupun tentu dia banyak salah, kita sendiri juga banyak salah ya. Dan terakhir adalah bagaimana apakah kita fun dan playful ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu ambil waktu ya, kalau nggak bisa selesai sekarang nanti sesudah ini ambil waktu. Jadi kalau kita ngomong tentang filial play, these are the essential things ya yang kita bisa lakukan dalam keseharian. Gampang, seperti checklist aja ya. Afeksiku gimana ya, kemudian aku accept-nya gimana ya, kemudian boundary-ku gimana ya, connection-ku bagaimana, curiosity-ku gimana, dedikasiku gimana, encouragement-ku gimana, fun and playful-ku bagaimana ya. Dan tentu saja untuk menjalankan semua ini kita perlu tadi 4 skill ya, saya akan rangkum. Tadi kita belajar skill pertama, kita perlu konsisten ya. Jadi apa yang kita lakukan ini perlu konsisten ya, artinya ya lakukan lagi ya, sampai akhirnya kita menjadi begitu. Ya, bukan hanya di masa Covid tapi sesudahnya juga. Kedua, tadi kita belajar fokus ya. Untuk bisa fokus ketika kasih waktu sama anak ya, jangan yang lain sana sini ya. Nggak perlu 24 jam, but you really have to have that quality and quantity. Ketiga, tadi kita belajar reflect ya. Karena kita belajar tadi, kita lihat di banyak video. Anak itu dia akan attach ke kita, mau dia kecil ataupun dia besar. Bagaimana respons kita ya. Jadi kita perlu ada reflect ya. Kemudian satu lagi terakhir tadi skill-nya adalah active listening, bagaimana kita belajar untuk mendengarkan ya. Bukan hanya dengan telinga, tapi kita juga mendengar dengan mata ya. Ketika dalam diam juga kita bisa mendengar banyak hal. Termasuk juga kita bisa melihat hal-hal di dalam anak kita yang mungkin dia nggak ucapkan. Ya, itu yang saya akan share. Saya kembalikan dengan ke Pak Yudi. Bagaimana menerapkan filial play pada anak yang berbeda usia? Jadi dalam satu rumah ada anak yang usia dini, tapi juga ada anak remaja. Apakah waktunya bersamaan atau masing-masing, Bu? Ya. Dan apa alat yang bisa digunakan ya untuk bermain bersama anak? Silakan Bu Elis. Iya. Tadi kalau yang saya sebut tentang filial itu adalah waktu kita one on one ya. Jadi one on one. Jadi tentu saja kita punya namanya waktu bersama keluarga semua kan pasti ada ya. Pasti ada. Tapi ini yang saya sebutkan tadi yang 15 menit adalah one on one. Jadi kita satu persatu, karena itu waktunya kan 15 menit, jadi harusnya kita bisa punya waktu itu, gitu. Ya, semoga itu menjawab. Jadi ini adalah one on one, oke?
Ya, masing-masing ya Bu ya. Jadi setiap anak ada waktu yang spesial ya. Ya. Kemudian mengenai alat atau tools tertentu, apa ya idenya Bu? Oh ya, saya coba Ya. saya coba share screen sebentar ya. Saya sebenarnya ada siapkan sih beberapa yang bisa kita lakukan. Sangat simple sebetulnya, hal-hal kecil ya. Even kadang-kadang kita bisa cuman pakai apa ya, entah bulu, ini pensil, anything can be anything kalau kita kreatif ya. Semua hal kita bisa. Ini saya kasih beberapa contoh. Ya, ini contoh ya, bisa dengan art ya, karena anak misalnya contoh ada kertas warna-warna ya, ada color pencil, terus kita bisa juga main pakai tangan ya, bisa gambar, bisa gunting ya. Kemudian bisa juga dengan puppet ya, kalau kita lihat di sini kertas aja bisa menjadi soft toys ya, bisa nih misalnya ini ya, atau misalnya bekas baju bekas yang udah nggak kepake juga bisa, ini cuman stick es krim ya, bisa jadi seperti ini ya, ini contohnya bisa bentuknya gitu terus main. Jadi bukan tentang membuat puppetnya, tapi bayangin kalau kita punya puppet, dengan puppet lagi bicara ya, kemudian bagaimana misalnya kita bisa bercerita dengan puppet ya. Kemudian bisa juga dengan movement ya, misalnya dance bersama. TikTok kan sekarang banyak ya, ikutin aja TikToknya ya, tiru-tiruin ya, Oma. Iya. Bisa seperti itu. Bisa gambar bersama, pakai kertas gede. Mungkin kerjain satu minggu baru kelar, nggak apa-apa. Rame-rame gitu, mama sebelah sini, ya kamu sebelah situ. Nah, bisa sendiri, misalnya saya dengan satu anak, bisa juga kita kakak adik juga ada di situ, ya dalam keluarga juga bisa. Ya, dan anak-anak suka sekali lakukan begini sebetulnya. Ya, ini contohnya. Contoh lain misalnya ya kalau kebetulan kita punya taman ya, kita petik-petikin bunga ya, taruh di ini ya. Bisa kita bikin juga jadi seperti ini, lihat ya, bagus-bagus kan? Dari daun ya, cuman rumput-rumput ya, batu-batu, wah segala macam bisa. Ini lihat anaknya happy banget ya. Dia cuman daun disusun ya. Atau ya ini misalnya pakai batu-batu ya, bikin sama-sama. Ya, atau ini misalnya dari recycle things, lihat tuh alat musiknya ember juga bisa jadi alat musik, ya kan. Terus ini coba bisa jadi string ya, cuman dari cardboard, ini jadi kotak bekas ya. Kemudian ini kaleng biskuit, betul kan? Nah ini botol diisi dalamnya dengan batu-batuan, terus kita kasih pita-pita, jadi udah jadi alat ya. Jadi banyak sebenarnya kalau kita mau kreatif, dari daur ulang aja banyak tuh, lihat. Barang recycle nih, kalau anak cowok dibikin kan? Keren. Jadi keren tuh ya, nih jadi tutup botol aqua ya kan? Nah, kemudian ini dari aluminium. Kemudian ini dari ini straw ya. Nah, lihat nggak ini tuh mobil-mobilan. Wah, bisa segala macam lah. Iya. Saya rasa kalau kita mau pasti ya segala macamnya. Jadi gini, bukan tentang activity-nya. Ya kalau kita sibuk main, akhirnya kita juga nggak ada connection ya nggak. Itu hanya jadi tools-nya aja. Pertanyaan kedua nih Bu Elis ya. Kita menyadari sebagai orang tua tidak sempurna. Kita tidak sempurna dalam menjalankan tadi ya 8 esensi tadi yang Ibu share tadi ya. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Karena kita menyadari sesuatu mudah ya masuk dalam diri anak, baik emosi dan mental, tidak mudah diubah atau diperbaiki. Ya, jadi ada hal yang dimana kesalahan orang tua, kita sebagai orang tua tidak sempurna, itu mempengaruhi emosi dan mental anak dan tidak mudah diperbaiki. Saran dari Ibu apa? Saran saya mulai dari sekarang diperbaiki. Ya karena belum terlambat ya. Karena semua jadi gini, dalam teori attachment semua dibilang kalau ada rupture, ada hal entah luka, cacat, apapun dalam hubungan, yang bertanggung jawab adalah orang tua. Ya, mau seberapa pun usia anaknya ya. Bukan maksudnya menyalah-nyalahkan diri orang tua, bukan. Artinya poinnya adalah bahwa orang tua senantiasa bisa perbaiki. Ya. Kita banyak melakukan filial coach ya. Kita membantu konseling keluarga, dan keluarga yang hampir sudah tidak mungkin, semua jadi mungkin ketika orang tuanya mau memulai di hari itu. Jadi ini tadi kita bilang perubahan cara pikir. Kalau kita percaya semua Tuhan bisa repair, kita percaya dan kita mau jalanin, semua hal akan terbukti. Jadi nggak ada kayaknya keluarga yang kita bantu yang nggak berubah. Itu kita dari luar loh ya. Bayangkan kalau itu dari
kita sendiri. Dan saya rasa kita juga harus harus bisa melihat diri kita juga, bukan cuma terima anak. Maksudnya saya punya kekurangan, saya punya juga kelebihan, ya. Jadi don't be too hard on yourself, gitu. Accept yourself. Ya nggak apa-apa, kita imperfect, it's okay. Kita tuh nggak ada yang sempurna, ya. Jadi saya rasa kita harus believe in that, bahwa Tuhan bisa repair semuanya. Yang penting kita mau mulai hari ini, ya. Banyak hubungan yang semua akhirnya yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau kita mau mulai. Ya. Semoga. Terima kasih Bu Elis. Ya. Pertanyaan yang ketiga nih Bu, ya. Mohon maaf ya, nggak bisa semua pertanyaan dijawab, ya. Mengenai acceptance, ya, dalam behavior intervention, terkadang memberi perhatian hanya ketika anak memiliki behavior yang baik. Ketika tidak baik, tidak memberi perhatian. Apakah ini akan mempengaruhi acceptance? Bagaimana seharusnya, Bu? Ya. Ya. Silakan Bu Elis. Ya, terima kasih Pak Yudi. Jadi gini, namanya acceptance itu kita terima ketika dia lagi perilaku baik ataupun buruk. Ya. Bukan ketika dia baik, lagi behaviornya bagus, kita terima. Waktu dia behaviornya nggak bagus, kita nggak terima. Itu yang tadi disebut tentang konsistensi juga, ya. Ya, skills yang pertama, konsistensi. Karena anak perlu tahu bahwa I love you, mau you lagi baik, mau lagi enggak juga I love you the same. Ya, itu message yang anak harus tahu. Karena ketika dia tahu bahwa kita mengasihi dia lagi perilaku baik ataupun buruk, dia akan berusaha untuk makin baik. Ya. Bayangkan kalau anak misalnya, ya, kalau perilakunya dia lagi buruk, dia nggak diterima. Waktu dia baik, dia diterima. Itu akan dia bawa seterusnya dalam kehidupan dia, nanti bersahabat, bersosial, bahkan suatu saat dia menikah, ya bisa seperti itu juga. Lagi pula sekarang kita tahu dari research, ya, yang terakhir, ya, behavior itu akan datang sendiri ketika connection sudah ada. Jadi kita fokus kepada relationship. Karena gini, kalau relationship bagus, anak kita tegur, dia akan terima. Tapi kalau relationship jelek, ya, nggak ada relationship-nya kurang baik, kita tegur dia nggak terima. Dia feel-nya apa? Ya, benar, ya sih, my mom only mau terima saya kalau saya lagi bagus. Ya. Jadi sepertinya ada kondisi, ya. Kalau kita lihat kembali di filial, ya harusnya ya we accept our child waktu dia lagi bagus ataupun jelek. Nah, tentunya tadi kita belajar juga ada sisi lain, encourage. Waktu dia lakukan baik, tangkap dia waktu baik, terutama anak remaja. Tangkap anak-anak remaja ketika dia lakukan baik. Anak kecil juga. Kadang-kadang susah, seharian kayaknya nggak ada yang bagusnya. Find satu aja. Nah, dari satu itu akan berkembang jadi 2, 3, nanti behavior-nya akan otomatis jadi bagus. Ya, semoga itu berjalan.